Dewan Pimpinan Cabang SPLM SPSI Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan agenda halal bihalal di Gor Gelanggang, Jakarta Utara, Jalan Laksda Yosudarso, Selasa 2 Agustus 2016. Agenda tersebut dihadiri oleh seluruh PUK SPLM SPSI beserta anggota Baporlem Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, di samping halal bihalal, melakukan koordinasi tentang pembenahan organisasi dan diskusi bebas PUK dan Baporlem. Berikut pemaparan Ketua DPC SPLM SPSI Yusuf Suprapto dalam pembukaannya. Dan saya yakin betul bahwa kawan-kawan ini semua muncul ya, dan terbangun sense of belonging-nya, rasa memilikinya dari organisasi kita. Nah, dan perlu saya sampaikan juga di forum ini bahwa nggak terasa ya, sudah 1 tahun berlalu dari bulan Mei. Berarti diawali dari Juni ya, kalau menghitung Juni 1 tahunnya itu bulan Mei, bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Mestinya kita 1 tahun itu di bulan Juni, karena bulan Juni itu pada puasa ya, kebanyakan pada puasa. Jadi kita undur sampai selesai puasanya. Sekalian halal bihalal. Nah, kira-kira itu maksud tujuan dari kegiatan kita adalah salah satunya itu. Dan ada maksud-maksud yang lain juga yang berkaitan dengan masalah konsolidasi organisasi. Nah, berkaitan tadi sedikit saya singgung persoalan ada satu orang yang nyangkut, yaitu namanya Bapak Samsul Bahri. Ya, saya akan tunggu kawan-kawan barangkali ada yang punya keminatan untuk mengusulkan dari PUK-nya itu nama untuk menggantikan Bapak Samsul Bahri. Sementara kita tahu banyak sekarang masalah kita yang kita angkat di PHI ya kawan-kawan sekalian. Nah, ini juga merupakan target-target kita. Jadi saya mau nampilin juga ya, karena waktu sangat terbatas. Itu kalau dilihat situ waktu cuma berapa menit saya ngomong. Ya, jadi target kita ini poinnya gini aja. Ini masuk tahun kedua. Tahun pertama kita adalah tahun konsolidasi. Ya, tahun observasi dan konsolidasi. Kemarin sudah lewat. Nah, gitu, sudah lewat tuh observasi. Nah, pertanyaan saya, adakah dari teman-teman PUK yang disambangi oleh DPC terus ditanya-tanyai permasalahan hubungan industrial di perusahaannya? Ada nggak? Ayo aku, ada nggak? Ada pasti. Memang target kita itu. Tahun pertama itu kita ingin melakukan stratifikasi permasalahan yang ada di Jakarta Utara. Selain Jakarta Utara ini banyak ya, ada outsourcing. Nah, masih ada outsourcing gitu ya, yang bukan pada tempatnya gitu, dan permasalahan-permasalahan yang lain gitu. Ada sedikit status kasus yang ada bahwa sebelum permasalahan saudara kita AHM sekarang di PHI nanti tanggal 8 sekali saya bilang tanggal 8 insya Allah akan ada sidang itu bunyinya keputusan ya, tanggal 8 nanti insya Allah di Senin bunyinya keputusan dari PHI terhadap kasus AHM. Sebelum kasus AHM itu ada kasus ya yang menimpa saudara kita di PUK yang lain, yang persoalan ini adalah permasalahan tenaga kerja yang bukan pada status yang benar sebagaimana undang-undang, yaitu tenaga kerja harian. Ya, jadi kawan-kawan sekalian tidak dikenal di dalam kamusnya Undang-Undang 13 yang namanya tenaga kerja harian. Dan insya Allah tahun ini, tahun 2016, berarti masih ada kurang lebih 5-6 bulan ya, nggak sampai 6 bulan, kita akan merapikan semua hubungan kerja yang ada di perusahaan-perusahaan di Jakarta Utara. Ya, di dulu.
persatu kita selesaikan. Tahun ini adalah tahun kita untuk membereskan permasalahan ketenagakerjaan wabil khusus status bekerja di anggota kita yang tidak sesuai dengan normatif. Kira-kira itu. Ya, kita tahun ini ya, dan lagi kita ingin membereskan permasalahan ketenagakerjaan wabil khusus status karyawan atau pekerja yang menjadi anggota di SPLM SPSI Jakarta Utara. Oleh karenanya, saya minta seluruh PUK untuk bisa melis permasalahan yang ada dalam persoalan ketenagakerjaan. Ya, kita sudah menyiapkan secara perangkat ada LPH atau tingkat PNL. Bahkan dalam program kerja yang dicanangkan oleh bidang HIPP itu kita ingin mengikuti, ya, memberdayakan LBH yang ada di DPD Jakarta ini akan kita mintakan untuk fokus juga ke Jakarta Utara. Nah, pertanyaannya kalau perlu bagaimana kita akan hire dari tempat yang lain. Inilah salah satu pembenahan kita di tahun kedua ini, dan di tahun ini 2016 kita ingin benahi. Agenda tersebut dihadiri oleh seluruh PUK SPLM SPSI beserta anggota Paporlem Jakarta Utara. Agenda tersebut semakin menarik dengan adanya tanya jawab organisasi dari para undangan. Berikut cuplikannya. Terkait kaos, mohon maaf tadi saya bercanda, tetapi suasana kebatinan AHM dengan situasi musim kemarin kalau bicara uang itu kayaknya agak berat sih tentang, kalau nggak salah tentang COS ya. Ada beberapa gambar merah tadi, ada 17 kalau nggak salah itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, langkah apa yang akan diambil oleh DPC tentang gambar merah? Apa akan dikeluarkan sanksi atau akan dikeluarkan dari keanggotaan SPLM Jakarta Utara? Itu juga atau lebih tinggi, di mana pandangan dari PC tentang hal tersebut apakah bisa dibicarakan, artinya tidak sesuai dengan ADART, karena bisa dibicarakan. Karena ketika kita membuat labo per 3 tahun, itu yang 50% dana internal nggak cukup. Ayam itu asalnya dari telur, telur itu asalnya dari ayam, jadi itu umum kalau sudah dengan jelas. Jadi kaitan masalah COS, kita sebagai DPC ini posisinya bisa dikatakan cukup sulit, ya, cukup sulit. Tapi sebetulnya dari perangkat DPD dan DPP itu mereka berusaha untuk mengarah terhadap perbaikan berorganisasi. Nah, kenapa sisi ini yang dilakukan? Karena dalam perbaikan organisasi itu terkandung hukum keadilan, ya, hukum saling mengerti antara pengurus PUK yang satu dengan pengurus PUK yang lain. Nah, jadi ada porsi yang sama di mata hukum antara PUK satu dengan PUK yang lain. Penerapan ADART. Ini positif titiknya di situ. Ya, kita melihatnya di situ. Nah, kemudian kalau kita bicara organisasi, salah satu faktor kekuatan organisasi supaya dia menjadi organisasi yang settle, maka dia memerlukan kuatnya pendanaan. Gitu. Bahkan waktu kita itu Saudi ke DPP, mereka menyatakan, oke, kalau memang ini adalah sebuah masukan, ya, nggak ada salahnya juga kalau PUK itu punya rencana anggaran biaya organisasi, gitu, atau RABO kita singkat. Jadi punya perencanaan dilihatkan, diajukan, bahkan kalau memang dilihat secara umum, ya, dengan kondisi yang saat ini ada di ADART, itu bisa ditinjau terhadap porsi yang kita setorkan ke perangkat. Jadi
sebuah goodwill, saya lihat ya, sebuah janji baik yang dia sampaikan sebagai pengurus DPD. Nah, cuman memang nggak semua POK itu mempunyai kemampuan untuk itu. Pokoknya tahunya ini duit segini dibagi dua, wah paruan ini kurang buat kegiatannya. Nah, oleh karenanya tadi kita sampaikan juga bagaimana cara kita mengemas sebuah rencana kegiatan dan anggarannya. Inilah yang kita jadikan dasar nanti untuk kita bicara di forum-forum, ketemunya DPC dengan DPD dan ketemunya forum DPC DPD dengan DPP. Entah itu yang namanya Rapida ya sampai ke Rapimnas. Kemudian acara ditutup dengan agenda kepaporan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Dadan Muldan. Tim Media SPLM SPSI melaporkan.